Kayak apa sih kriteria muslim yang ideal? Ini penting. Karena kita semuanya pengen menjadi muslim yang ideal. Supaya kita jadi muslim yang ideal, kita tentu harus cari tahu gimana caranya. Apa kriterianya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan salah satu kriteria muslim yang ideal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya muslim yang ideal adalah muslim yang orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Apa kriterianya? Muslim yang ideal adalah muslim yang orang lain akan selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Sudah tahu kriterianya? Gimana? Ideal nggak kita? Udah ideal belum? Sudah? Belum? Insya Allah. Alhamdulillah nih. Ini yang saya tunggu tuh dari tadi tuh. Insya Allah. Kalau misalnya ada yang mengatakan belum, berarti selama ini kita suka ganggu ya? Iya. Ganggu dengan apa? Lisan, perbuatan, macam-macam. Kadang-kadang ada orang ganggu nggak kerasa ganggu. Maaf nih, maaf. Bau badan. Ganggu nggak? Ganggu. Ya. Bau badan. Baunya nggak sedap, tapi ngeri-ngeri sedap. Jadi baunya nggak enak, itu ganggu. Ya. Maaf nih, kadang-kadang bau tubuh, kemudian maaf bau mulut. Biasanya yang habis makan semur, jengkol. Ketika langsung ke masjid, Allahu Akbar. Barnya itu langsung menyebar. Ini secara tidak kita rasa ternyata kita telah menjadi muslim yang tidak ideal. Kenapa? Karena kita mengganggu orang lain. Dan bukan hanya mengganggu orang lain, termasuk mengganggu malaikat. Hebat ini orang berani ganggu malaikat. Nabi SAW mengatakan, innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat itu akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Ya. Segala sesuatu yang mengganggu manusia akan mengganggu malaikat. Maaf nih, selain bau jengkol, kadang-kadang bau apa? Ya pete sama aja, satu spesies sama jengkol. Bau rokok. Bau apa? Rokok. Ganggu tak tuh? Ganggu. Maaf nih, yang masih merokok, ya, yang masih merokok, saya katakan dengan terpaksa, Anda belum menjadi muslim yang ideal. Karena muslim yang ideal adalah muslim yang tidak mengganggu saudara-saudaranya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan seterusnya. Pada hari ini kita akan berusaha mempelajari untuk melangkah satu langkah lebih maju lagi. Karena kita tahu bahwa dalam agama kita yang namanya tingkatan ketakwaan, tingkatan ketaatan beragama itu terbagi menjadi 3. Yang paling rendah ada Islam, di atasnya Islam apa? Iman, di atasnya lagi ihsan. Kalau pelakunya Islam itu pelakunya adalah Muslim, kalau iman pelakunya adalah mukmin, kalau ihsan pelakunya adalah muhsin. Kalau tadi kita baru bicara masalah muslim. Ya, subhanallah, ini baru muslim, baru ditanya muslim, kita nggak ada yang ngaku muslim ideal. Belum kita tanya mukmin, belum kita tanya muhsin kalau kayak gitu. Akan tetapi kita jangan putus asa. Ya. Kita jangan putus asa dengan kondisi kita saat ini. Akan tetapi kita berusaha bagaimana supaya setiap harinya kita selalu naik pangkat kebaikan.
Bukan hanya pangkat duniawi saja yang kita pikirkan. Bagaimana supaya tingkat keimanan saya, keislaman saya, keihsanan saya selalu berusaha untuk naik. Sehingga kalau dibuat sebuah grafik, maka grafiknya akan selalu menanjak. Kalaupun turun ya turun dikit lah, terus naik lagi. Iman kan naik dan turun. Tapi jangan sampai turun terus nyungsep. Ya. Jadi turun dikit terus naik lagi terus. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita. Maka hari ini kita akan belajar bukan hanya sekedar menjadi muslim yang ideal, bukan hanya sekedar orang yang bertahan, bukan hanya sekedar menjadi seorang yang defensif, tapi akan berusaha bagaimana menjadi seorang muslim yang aktif, bukan sekedar pasif. Kalau tidak ganggu itu pasif. Ya. Sekedar tidak ganggu, pasif. Akan tetapi kita akan lebih aktif lagi, yaitu bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki sifat keran kebaikan.